Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan kita mau memuji Tuhan. Ya, dalam ibadah online ini kita bisa tetap satukan hati kita, satukan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mungkin tidak satu tempat, ya, berlainan tempat, tapi kita percaya lewat kuasa Roh Kudus yang akan menyatukan kita, menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Yang di rumah juga bertepuk tangan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan di rumah, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, haleluya. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga, haleluya. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Pandemi COVID-19 ini tidak membatasi kita untuk memuji Tuhan. Meskipun kita berjauhan, tapi kita percaya, kita menyatukan hati kita. Kita bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan kita mau tetap ya di masing-masing rumah, kita mau tetap saling mengasihi dan bergandengan tangan. Ya, tidak secara fisik kita bergandengan tangan, tapi hati kita terus bergandeng. Haleluya. Dan kita percaya lewat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, kita akan tetap di dalam satu iman, satu kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman.
Satukan hati kita, satukan roh kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang cerah, Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus dicurahkan di kami, di hati kami, di tempat ini, di masing-masing rumah jemaat-Mu Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus bekerja tidak terbatas. Apapun tidak akan menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat lain di sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan kami motivasi, mendorong kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap Tuhan semangat di dalam mengiring kepada Tuhan apapun yang menjadi keadaan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami Tuhan mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sarana kekuatan untuk mendorong kami tetap hidup, tetap kuat, tetap Tuhan menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kekurangan kami Tuhan, dan layakan kami menerima berkat firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini adalah hari di mana hari ke-10 di mana Tuhan Yesus setelah mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga, dan hari ini adalah hari yang ke-10 dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan ayat yang ke-8 adalah tentang Roh Kudus. Pada saat ini kita mau belajar bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ya. Itu adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa pada waktu Tuhan akan naik ke surga, sebelumnya Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Dan kita mau belajar bersama-sama bagaimana ya Roh Kudus dicurahkan dan mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Tetapi sebelumnya kita mau belajar bersama-sama bahwa minggu lalu kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sudah hidup, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan itulah bagaimana Tuhan bangkit. Mengapa Tuhan bangkit? Kita sudah belajar bahwa Tuhan bangkit untuk membuktikan bahwa Yesus adalah hidup. Ya, Yesus hidup. Meskipun dia mati, tetapi Yesus hidup. Dan yang kedua, Yesus memberikan pengharapan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Yesus memberikan pengharapan yang baru kepada murid-muridnya pada waktu itu. Begitu juga saat ini, Yesus memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemi ini. Bagaimana dampaknya yang begitu besar.
di seluruh dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan diberikan pengharapan baru. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit. Dan yang ketiga, Yesus bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Yaitu lewat maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit dan Yesus memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saat ini kita juga merasakan kemenangan dari Tuhan. Meskipun kita tidak lepas dari pergumulan masalah, tetapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Dan pada saat setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Mengapa? Kan sudah bangkit, sudah membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus memberikan pengharapan dan Yesus menang. Tapi mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Tetapi dia masih ada di dalam dunia ini untuk memperlihatkan kepada murid-muridnya. Mengapa? Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus, tujuan daripada Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita baca bersama-sama ya di rumah nanti setelah ibadah, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kepada Maria, kemudian kepada murid-muridnya, ya. Dan banyak lagi murid-murid yang lain yang dimana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, tujuannya adalah bahwa yang pertama membuktikan, sekali lagi membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya. Supaya orang-orang tahu, supaya murid-murid tahu bahwa Yesus hidup, Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau hanya sekedar mendengar, oh Yesus tidak ada di dalam kuburnya, mayatnya tidak ada. Bisa aja asosiasinya bahwa mayatnya itu dicuri. Tetapi di sini membuktikan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk yang pertama bahwa Yesus hidup. Yesus yang mati, tetapi Yesus bangkit dan Yesus hidup. Itulah tujuan Yesus yang pertama, untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Mayatnya tidak ada. Ya, dikatakan dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat ke-6, kemudian Lukas 24 ayat ke-6, Yohanes 20 ayat 6 sampai 7. Dikatakan dalam firman Tuhan, mayatnya tidak ada. Tetapi para prajurit yang diberikan disuap uang untuk mereka berbohong bahwa mayatnya dicuri. Itulah mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bahwa Yesus hidup, benar-benar hidup. Dan yang kedua, pada saat Yesus mati, murid-muridnya merasa kecewa, merasa putus asa, merasa takut, merasa gentar. Karena apa? Mereka berharap bahwa Yesus adalah orang, ya, seorang yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka, orang-orang Israel. Nah, tetapi pada akhirnya harapan mereka menjadi pudar, harapan mereka menjadi hilang. Karena apa? Yesus mati pada waktu itu. Apalagi matinya di kayu salib, suatu kehinaan yang besar. Tetapi pada saat itulah Yesus hidup, Yesus bangkit dan Yesus hidup. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tujuannya yang kedua adalah untuk menguatkan, ya, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya yang pada waktu itu merasa takut, merasa gentar, dan merasa kecewa. Menguatkan kembali dan menguatkan kembali lewat penampakan Yesus kepada murid-murid. Mereka merasa kuat. Ya, di dalam Yohanes pasal 20 kalau kita baca, pada waktu murid-murid ada di dalam ruangan, mereka kunci pintunya karena mereka takut, mereka cemas, mereka merasa bahwa wah,
jangan-jangan saya juga nanti ditangkap. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka semua merasa takut. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan itu dan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan iman bagi murid-muridnya supaya mereka bangkit imannya. Dan yang ketiga, tujuan daripada Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk mengingatkan ya ajaran-ajaran Yesus yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan tahu bahwa manusia sering lupa. Kadang-kadang kita berbicara baru 1 menit yang lalu, kadang-kadang kita bisa lupa apa yang kita omongkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, kita mungkin bisa lupa. Nah, tujuan yang ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa memang demikian jalannya. Yesus harus mati. Yesus harus mati. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 47 dikatakan bahwa Yesus harus mati. Tapi nanti pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Dan disitulah Yesus hidup. Dan Yesus memberitakan kembali tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, supaya mereka teringat kembali. Kita percaya kalau kita baca firman Tuhan, ya, kemudian kita membaca dan kita merasa kuat, tapi pada saat beberapa waktu kemudian kita bisa lupa lagi dengan firman Tuhan. Tetapi lewat Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita. Tujuan yang kelima nanti bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus menampakkan diri dan mengingatkan kepada murid-muridnya tentang ajaran-ajaran. Yesus bangkit, Yesus hidup, menguatkan iman kita dan mengingatkan kembali akan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana tujuan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah yang keempat. Yesus mengingatkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi, ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi penerus-penerus Yesus yang memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Itulah tujuan yang keempat, Yesus menampakkan diri. Dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Dan yang kita sering dengar, yang kita sudah hafal ya di luar kepala, bahwa Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadilah semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, artinya ya kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengingatkan kepada kita juga bahwa Yesus hidup dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan. Di dalam Matius 28 mulai ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan. Matius 28 ayat yang ke-16. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi sebelumnya murid-murid disuruh pergi ke Galilea dan murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke tempat yang dimana Yesus menunjukkan kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, dan baptislah mereka di dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah tujuan Yesus yang keempat, menampakkan diri kepada murid untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus pergi menjadi saksi, bahkan mereka mau memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan juga membaptis murid-murid Tuhan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah mereka membaptis, mereka juga mengajarkan perintah-perintah firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Itu adalah tujuan Yesus menampakkan diri yang keempat. Bagaimana Tuhan ingin menjadikan murid-muridnya menjadi saksi tentang berita Injil ini, pertobatan, keselamatan, dan pengampunan dosa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita juga harus tahu bahwa kita harus melakukan perintah firman Tuhan itu menjadi saksi. Dan tujuan yang kelima, Yesus menampakkan diri bahwa Tuhan tahu kekuatan manusia terbatas. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah. Tanpa Tuhan Yesus, mereka tidak mampu. Buktinya apa? Pada saat Yesus mati, murid-muridnya lemah. Mereka putus asa. Itu menandakan bahwa mereka manusia yang lemah. Kita juga adalah manusia yang lemah. Dan Tuhan tahu pada saat Tuhan mengutus murid-muridnya, pada saat Tuhan akan mengutus kita menjadi saksi, menjadi pemberita kabar keselamatan, kabar Injil ini kepada semua orang, kita perlu kekuatan, kita perlu penolong. Dan itulah tujuan yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada murid, yaitu untuk mengembusi, untuk mencurahkan Roh Kudus. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22 dan 23, dan saya akan bacakan 20 sampai 23, dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya dia ampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi yang kelima, tujuan Yesus adalah untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Sebagai apa? Roh Kudus, kita tahu, tadi kita sudah baca di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan tahu, pada saat Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, pada saat Tuhan memberikan perintah kepada kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk menjadi saksi, kita perlu, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus, kita minta supaya Roh Kudus dipenuhi dalam hidup kita. Kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita punya kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus juga, ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, 17 dan 26. Yang kedua, Roh Kudus memberikan yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penolong.
Roh Kudus yang menolong, membantu kita. Saat kita mungkin lemah, Roh Kudus mengingatkan kepada kita, menolong kita, mengangkat kita, mendorong kita, memotivasi kita, sehingga kita tidak menjadi lemah, putus asa. Firman Tuhan katakan, kita bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Ya, artinya kita masih bisa berdiri, kita bisa bangkit. Bahwa saat kita lemah, saat kita mungkin merasakan kesendirian, merasakan tidak ada yang bisa menolong saya, tapi ada Roh Kudus sebagai penolong kita, sebagai yang membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita, memotivasi kita, dan Roh Kudus menyertai kita supaya kita tidak sendiri. Dan Roh Kudus yang ketiga, dia adalah dalam Yohanes 14 dikatakan Roh Kudus sebagai penghibur. Penghibur saat kita susah, saat kita sakit, saat kita lemah, disitulah Roh Kudus menghibur kita. Jadi pagi hari ini kita mau sama-sama minta dipenuhkan dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita, Roh Kudus menjadi penghibur kita, Roh Kudus yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita mau bersama-sama lewat Yesus bangkit yang sudah hidup untuk memberikan Roh Kudusnya ke dalam hidup. Puji Tuhan. Dan kita mau merasakan kekuatan dari Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan angkat pujian hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Kita percaya lewat kekuatan kuasa kita akan merasa tenang, merasa dikuatkan, ditolong, dan diberikan kuasa. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkanmu di dalam hidupku. Indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Saya serahkan kepada Kami bersyukur.
Kami bangga punya Allah seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kematian-Mu terbukti, kebangkitan-Mu terbukti, kenaikan-Mu terbukti, dan kami merasakan Roh Kudus diam di dalam kami. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami menikmati penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami menikmati mujizat-mujizat dari Tuhan. Kebesaran dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah, buat pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, Gembala yang sudah memberitakan firman Allah. Pemakaian urapan terus terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan, kami percaya, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh sidang jemaat DPD Philadelphia. Dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing, yang saat ini mengikuti ibadah virtual, live streaming, ibadah raya. Doa hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati sidang jemaat dengan kesehatan, kekuatan, penghiburan dan sukacita. Berkati setiap pergumulan sidang jemaat, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama. Dalam pergumulan pekerjaan ekonomi keuangan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan, buat setiap keluarga, baik keluarga Pak Yogi, Ibu Dayu, Isa, Joda, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga Pak Epi, begitu juga dengan Tuhan kuliah di dalam nama Yesus diberkati. Kita berdoa buat keluarga Pak Epi, diberkati Tuhan. Ibu Maria, Komang, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Begitu juga anak menantu diberkati. Ibu Kusnul diberkati. Ibu Rini sekeluarga diberkati oleh Tuhan. Apapun menjadi Tuhan, doa mereka biarlah Tuhan jawab dalam. Biar mereka dalam lindungan Tuhan. Biar kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Juga keluarga pastor. Terima kasih kebutuhan setiap hari. Diberkati. Semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin takut dan taat. Pujilah nama-Mu, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat daerah diberkati Tuhan. Kejadian bencana alam baik yang ada di NTB maupun di Jawa Timur, baik Tuhan di Kota Mak, di Kabupaten Malang, Blitar, Lumajang, dialah penghiburan dan kekuatan yang kami nyatakan. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah di tempat lain juga Tuhan terus. Kami mau menikmati dan mau terima Tuhan. Sama-sama kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada dimanapun berada, baik yang di rumah, mari kita angkat tangan, kita mau terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan pengantaran damai sejahtera kesehatan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati kita dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima Tuhan terima kasih. Amin. Haleluya. Silakan Bu, Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah ada ini, dan terima kasih juga sampaikan doa dari Bapak Ibu Saudara
sehingga saya boleh beberapa hari menitipkan ke rumah sakit beliau saja dan di rumah isolasi, dan Tuhan kemarin sudah bisa dilakukan. Doa dari Bapak Ibu Saudara semua, doa dan harapan saya ya Bapak Ibu Saudara juga menjadi pergumulan kita diberkati Tuhan. Ya, itu pengumuman seperti saya sudah umumkan di grup 1-2 minggu ke depan kita masih ya. Shalom, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.